saat manusia itu dilahirkan, maka saat itu pula dia mempunyai hak asasi manusia. Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai hak dasar yang sama tanpa memandang status, suku, bangsa, agama, gender, dan perbedaan lainnya. Para pendiri bangsa pun mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Maka dari itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak ini melekat dalam diri setiap orang dan tidak dapat diambil, dicabut, dirampas, atau dialihkan kepada orang lain untuk dan oleh siapapun. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang salah mengartikan hak asasi yang ada di Indonesia dan melakukan hak dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Banyak warga negara Indonesia saat ini mulai merasa bahwa mereka kehilangan hak untuk hidup dan menikmati apa yang ada di negaranya sendiri. HAM seakan telah terbutakan dan dianggap sepele, bahkan banyak orang untuk menormalisasikan pelanggaran HAM. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus yang pertama ialah pembulian. Kata tersebut sangatlah tidak lazim didengar oleh masyarakat luas. Kasus tersebut juga bahkan terjadi dari anak yang menduduki bangku sekolah dasar. Memang banyak faktor yang mendasarinya. Namun, apapun itu alasannya tidak dapat dibenarkan. Kasus kedua ialah pencurian. Sempitnya lapangan kerja, naiknya harga pokok kebutuhan rumah tangga, membuat beberapa orang nekat melakukan hal tersebut. Seharusnya pemerintah mampu untuk membantu sedikit beban di tengah perekonomian yang sulit untuk warganya. Terkadang, beberapa bantuan sembako pun yang seharusnya turun tidak sampai ke tangan warga. Kasus ketiga yakni pembunuhan. Rasa dendam, iri, dan permasalahan lain membuat beberapa orang melakukan hal tersebut. Akankah ada efek jera dari hukuman yang ditegakkan? Sepertinya tidak membuat pelaku sadar akan penyimpangan yang ia lakukan. Hak untuk hidup korban direnggut dengan begitu mudahnya. Yang terakhir ialah kasus penculikan. Penculikan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya saja pada tahun 1998, ada peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis. Dan kasus tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Wahai para pelaku kejahatan, lupakah akan rasa kemanusiaan? Atau lupa dengan hukuman Tuhan? Kami harap peraturan tetap ditegakkan. Oleh karena itu, kita sebagai agen dan bagian dari masyarakat yang menjunjung setiap hak asasi manusia dapat berkesempatan memberikan solusi. Yang pertama, menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, melakukan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, mengajak setiap masyarakat untuk menghargai setiap hak asasi manusia. Keempat, mematuhi setiap instrumen-instrumen hak asasi manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja lembaga keamanan dan pertahanan negara. saya Anton Setiawan. Saya Laila Nurputasari. Saya Rifa Siti Nurhaliza. Saya, Anissa Sukma.